Selamat pagi anak-anak. Hari ini Pak Agus akan menjelaskan persamaan trigonometri ya. Jadi yang pertama kita akan pelajari adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Jadi di dalam perbandingan trigonometri itu ada 6 trigonometri, yaitu sinus ini, terus kosinus ini, terus tangen, kosekan, sekan, sama kotangen. Sekarang perhatikan dahulu segitiga siku ABC ini. ABC. Nah, siku-siku di B. Sekarang perhatikan, kalau sudutnya saya ambil dari titik A, alfa ya. Saya ambil dari alfa. Jadi kalau dipandang dari alfa, maka BC adalah sisi di depan sudut alfa. AB adalah sisi di samping sudut alfa. Dan AC adalah sisi miring. Nah, di dalam segitiga siku-siku, kalian di SMP kan pernah mendengar teori Pythagoras, di mana sisi miring kuadrat sama dengan penjumlahan dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, sekarang bagaimanakah cara sinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen? Sekarang perhatikan sinus alfa. Sinus alfa adalah BC per AC, atau dalam kalimat sinus alfa adalah sisi di hadapan sudut alfa per sisi miring. Terus kosinus alfa adalah sisi AB per AC, atau sisi di samping sudut alfa per sisi miring. Sekarang tangen alfa adalah sisi di hadapan sudut alfa BC per AB, atau sisi di hadapan sudut alfa per sisi di samping sudut alfa. Nah, sekarang perhatikan kosekan. Kosekan adalah kebalikan dari sinus. Berarti kosekan adalah AC per BC, atau di dalam kalimat sisi miring dibagi sisi di hadapan sudut alfa. Setelah itu sekan alfa adalah kebalikan dari kosinus. Berarti AC per AB, atau sisi miring dibagi sisi di samping sudut alfa. Sekarang kotangen. Kotangen kebalikan dari tangen. Jadi AB per BC. Sehingga kalau dalam kalimat sisi di samping sudut alfa per sisi di depan sudut alfa. Nah, perbandingan trigonometri ini, sin, kos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen harus dihafalkan. Harus ya, tidak nunggu nggak hafal ya, jadi harus hafal. Jadi nanti kalau sinus, kosinus, tangen, dan ini sekan, kosekan, kotangen bisa diisi, hasilnya ada kalau sisi-sisi pada segitiga siku-siku ini ada semua, diketahui semua. Nah, kalau nggak diketahui semua bagaimana? Ya dicari dengan teorema Pythagoras. Ngerti ya? Nah, sekarang kita lanjut ke nilai-nilai perbandingan trigonometri, yaitu ini. Nilai-nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Bentar ya. Nilai trigonometri di berbagai kuadran. Nah, lihat. Dari dalam satu putaran lingkaran itu ada 360 derajat sudutnya. Nah, itu dibagi 4. Ini ya. Dibagi 4. Ini adalah kuadran 1.
Ya, biar jelas gambarnya saya paskan dulu. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, bawahnya kuadran 3, terus ini kuadran 4. Nah, nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran itu ada yang positif semua, ada yang negatif. Kalau saya jelaskan satu persatu. Di kuadran 1 yang sudutnya antara 0 sampai 90 derajat, nilai-nilai perbandingan trigonometri yaitu sin cos tangen itu semua bernilai positif. Jadi sudut antara 0 sampai 90 semua bernilai positif. Nah, sekarang perhatikan di kuadran 2. Di mana di kuadran 2? Bentar ya. Nah, ini di mana di kuadran 2? Besar sudutnya antara 90 sampai 180 derajat. Nah, nilai perbandingan trigonometrinya di kuadran 2 itu yang positif hanya sinus dan kebalikannya. Jadi sinus, ya ini nilai perbandingan trigonometri yang positif hanya sinus dan kosekan. Ya, sinus dan kosekan. Terus di kuadran 3, bentar ya. Nah, di kuadran 3 di mana sudutnya antara 180 sampai 270, nilai perbandingan trigonometri yang positif hanya tangen dan kotangen. Ya. Terus yang di kuadran 4 ini antara sudut di antara 270 sampai 360, nilai perbandingan trigonometri yang positif hanya kosinus dan kebalikannya yaitu sekan. Paham ya? Ini saya ulangi. Di kuadran 1 nilai perbandingan trigonometri semua positif. Di kuadran 2 yang positif hanya sinus dan kosekan. 4 yang lainnya negatif. Di kuadran 3 yang positif tangen dan kotangen. 4 yang lainnya negatif. Terus di kuadran 4 yang positif hanya kosinus dan kebalikannya yaitu sekan. 4 yang lainnya pasti negatif. Itu ya. Nah, ini juga harus dihafalkan. Jadi yang dijelaskan Agus tadi itu semua harus dihafalkan. Nah, sekarang saya lanjut. Bentar ya. Nih. Sudut-sudut istimewa dan nilainya. Perhatikan. Sudut-sudut istimewa dan nilainya. Nah, ini bisa dihafalkan ya. Sin, cos tangen, kosekan, sekan, dadang dengan apa ya? Pakai jari tangan ya. Pakai jari tangan. Perhatikan dulu ya ini. Bentar. Pakai jari tangan. Misalkan jari yang paling kecil itu apa? Kelingking ya. Kelingking, bentar saya gambarkan dahulu. Bentar ya. Nah, ini gambarnya jelek, yang penting ngerti. Nah, sekarang perhatikan. Misal ini 0 derajat dari yang jari paling kecil, 0 derajat, 30, 45, 60, 90. Jadi sinus ya. Bentar. Sinus ini kosinus. Nah, perhatikan. Sinus dimulai dari sini. 0 derajat, bentar ya. 0 derajat, 30 derajat,
45 derajat, 60 derajat, ini 90 derajat. Jadi sinus dimulai dari sini. 0 derajat, 30, 45, 60, 90. Tetapi kosinus dimulai dari sini. Kosinus dimulai dari sini. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Ya, perhatikan ya. Kalau sinus dimulai dari nolnya dari jari yang kecil, kalau kosinus dimulai dari jempol. Jadi di tanganmu kamu pelajari sendiri. Nah, nilainya di sini setengah. Di sini setengah akar 2. Di sini setengah akar ini setengah ya. 0, setengah akar 2, setengah akar 3, ini 1 ya. Contoh penggunaan sekarang. Misalkan berapakah sin 30? Sin 30 berarti nilainya setengah. Berapakah sin 60? Berarti setengah akar 3. Nah, sekarang lihat. Berapakah cos 45? Cos 45 di sini, cos dari sini. 0,345. Berarti nilainya setengah akar 2. Cos 30 di sini setengah akar 3. Cos 0 di sini nilainya 1. Sinus 90 di sini nilainya 1. Jadi untuk menghafalkan sudut-sudut istimewa 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat pakai teorema jari tangan ya. Pakai teorema jari tangan. Jadi 0 dimulai dari yang kecil, kalau sinus dimulai dari jari kelingking ya namanya. 0, 30, 45, 60, 90. Kalau kosinus nolnya dimulai dari jempol. 0, 30, 45, 60, 90. Oke ya, nah sekarang saya kembalikan lagi ke yang tadi. Ini. Nah, kalau diisi, ya ini. Tadi yang pakai jari tangan 0, setengah, 45, setengah akar 2, 60, setengah akar 3, 91. Nah, nanti yang ini, yang kosekan, sekan, kotangen kamu sendiri yang mengisi. Dengan tadi yang dihafalkan. Kosekan kebalikannya sin, sekan kebalikannya kosinus, kotangen kebalikannya tangen. Ya, paham ya? Nah, sekarang dilanjut sama Pak Agus. Bentar ya. Bentar ya. Nih. Bentar ya. Nah, ini bentar ya. Yaitu cara menentukan nilai sudut di atas 90 derajat dengan merubah menjadi sudut lancip terlebih dahulu. Ya. Dengan cara ini. Langkah-langkahnya. Bentar ya. Saya rubahnya dulu. Nah, ini udah agak jelas. Cara menentukan nilai sudut di atas 90 derajat dengan merubah menjadi sudut lancip terlebih dahulu. Langkah-langkahnya itu yang perlu kalian ingat ya. Ada 4. Pertama, sudutnya ada di dalam kuadran berapa terlebih dahulu. Terus nilai di kuadran tadi positif atau negatif. Dan baru tentukan lancipnya. Yang ketiga, setelah itu baru mencari nilainya seperti yang di atas ini tadi, yang di ini ya. Sin, cos, tangen dan sebagainya itu berapa. Nah, cara menentukan sudut lancipnya itu bagaimana? Ini. Bentar. Nah, ini nanti kalian hafal ya.
Kalau sudutnya antara 90 sampai 180, cara mencari lancipnya ini. 180 dikurangi alfa itu sama dengan yang ditanyakan. Misalkan sudutnya berapa. Kalau di kuadran 3 ini cara mencarinya. 180 tambah alfa. Di kuadran 4 kalau sudutnya di antara 270 dan kamu, cara mencari lancipnya seperti ini. 360 dikurangi alfa. Pokoknya ini harus ya, 4 ini harus dihafalkan. Bentar ya, saya buka dulu. Nah ini contoh. Contoh mencari sudutnya kalau sudutnya di atas 150, di atas 90 derajat. Contoh ini. Cos 150. Nah, langkah pertama tadi kan ini. Langkah pertamanya sudutnya ada di kuadran berapa? Sudutnya ada di kuadran berapa? Nah, 150 itu kan ada di kuadran 2. Ada di kuadran 2. Nah, setelah kamu sudah ngerti di kuadran 2, baru otaknya mikir di kuadran 2 itu cos itu positif atau negatif? Di kuadran 2. Oh, kalau di kuadran 2 cos itu negatif, berarti ini dikasih min atau negatif. Ini ditulis lagi cos. Ya. Ditulis cos. Nah, 150 itu sama juga dengan 180 dikurangi berapa? Ternyata dikurangi 30. Berarti 150 itu sama juga dengan 180 dikurangi 30. Maka lancipnya adalah min cos 30. Maka nilainya adalah min cos 30 tadi dijari kan ada setengah akar 3. Jadi cos 150 itu hasilnya min setengah akar 3. Paham ya? Saya ulangi ya. Pertama, langkah pertama, sudutnya ada di kuadran berapa kalau 150? Oh, ada di kuadran 2. Di kuadran 2 itu yang positif sinus dan kosekan. Berarti 4 yang lainnya negatif. Berarti cos adalah negatif. Kasih negatif. Terus ditulis lagi cos. Seperti ini. Berarti negatif cos. Nah, 150 itu adalah sama juga dengan 180 dikurangi 30. Maka lancipnya adalah min cos 30, hasilnya min setengah akar 3. Contoh kedua. Sin 225. Nah, langkah pertama. 225 ada di kuadran berapa? Oh, ada di kuadran 3. Di kuadran 3. Yang positif adalah tangan sama kotangan. Berarti sin adalah negatif. Negatif, tulis lagi sin. Nah, 225 adalah cara mencari lancipnya kan sudah tadi dilihat, dihafalkan. 180 tambah alfa kan. Nah, 225 adalah 180 ditambah 45. Maka lancipnya adalah min sin 45. Nah, sin 45 adalah min sin 45 nilainya setengah akar 2. Berarti sin 225 derajat itu nilainya adalah min setengah akar 2. Itu ya. Jadi untuk persamaan trigonometri, cara mencari sudut lancip, cara mencari nilainya, cara mencari sudut-sudut istimewa sudah dijelaskan Pak Agus. Nanti saya kasih latihan soal, kerjakan ya, cara merubah sudut-sudut sudut tumpul atau sudut di atas 90 menjadi sudut lancip dan mencari nilainya. Jadi langkah-langkahnya sudah ada seperti ini. Terus cara mencari lancipnya sudah ada di sini ya. Kalau di kuadran 2 ini, di kuadran 3 ini, di kuadran 4 ini nanti dihafalkan. Jadi mulai dari yang atas tadi, mulai perbandingan trigonometri dan seterusnya kamu hafalkan nanti untuk mengerjakan cara menentukan nilai-nilai sudut yang seperti ini. Oke ya. Dan ini dipelajari, didengarkan. Semoga kalian
Bisa, nanti saya kasih latihan soal. Nanti latihan soalnya nggak usah pokoknya kamu kerjakan aja, nggak usah dikirim ya. Kamu kerjakan, pokoknya bisa, kalau nggak bisa langsung hubungi Pak Agus, nanti saya jelaskan lagi. Oke? Iya, Kak Ketu. Sekian, terima kasih.